Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya adalah salah satu masyarakat Lampung, ya pribumi, saya Lampung asli. Saya lahir dan besar di Rajabasa, Bandar Lampung. Tapi sekarang kawasan saya sudah bukan Rajabasa, tapi sudah jadi Haji Mena, perbatasan antara Haji Mena dengan Rajabasa. Nah, tapi untuk daerahnya tepat di Rajabasa Raya, Jalan Haji Komarudin, Gang Citra, Sidorejo, Haji Mena. Lebih tepatnya lagi di rumah Bapak Ismaidi. Jadi kemarin itu tanggal 24 Februari 2023, rumah saya itu adalah salah satu korban kebanjiran ya. Bahkan karena rumah saya itu di daerah yang dataran rendah, sangat rendah, yang di depan rumah turunan, di belakang rumah turunan, dan kebetulan di belakang rumah itu sekitar 100 meter ada kali kecil, jembatan, dan itu air meluap dari sana. Jadi saya itu rumah orang tua saya kebanjiran sampai ketinggian 3 meter lebih, hampir tinggal atapnya lagi. Dan pada kejadian itu, saat itu saya lagi teleponan sama anak saya dan adik saya yang masih kelas 3 SD. Nah, pada saat telepon itu tiba-tiba air masuk. Memang biasa di tempat kami setiap tahun itu pasti ada banjir, tapi tidak pernah sampai ke atas bagian rumah yang atas ya, karena rumah saya itu ada timbunan. Jadi ada atas, ada bawah, ada lantai atas, ada lantai bawah. Gak pernah sama sekali masuk ke bagian atas air itu. Dan kemarin itu air itu masuk dengan debit yang sangat tinggi, arus yang sangat besar, sampai ada suara gebruk gitu. Dan ternyata itu adalah suara pintu yang jebol. Nah, gak lama dari itu tiba-tiba air naik ke lantai atas. Jadi air tiba-tiba ada di lantai atas, dan gak lama dari situ listrik padam. Dung, suara listrik padam. Dan pada saat itu ayah saya langsung bilang, patikan teleponnya, patikan teleponnya. Dari situ saya udah kebingungan, saya mulai panik, gak biasanya banjir seperti ini. Jadi saya mulai panik, saya berusaha ngubungin siapapun yang ada di dekat rumah saya, dan akhirnya saya ada ngubungin tetangga saya dan diangkat, dan ternyata rumah saya sudah tenggelam. Gak biasanya, dan itu katanya rumah saya tinggal atapnya doang. Dan saya ngelihat di rekaman video itu ada ibu-ibu yang lagi, bukan rekaman video, di video call itu ada ibu-ibu yang lagi dievakuasi dan di posisinya udah pingsan, dan itu tetangga belakang rumah saya. Nah, di kejadian ini kita itu bukan lagi menyalahkan masyarakatnya ya, walaupun pasti salah masyarakat ya kan. Kita nggak perlu menyalahkan masyarakat, kita nggak perlu menyalahkan pemerintah ya. Kita itu bukan lagi memikirkan salah siapa, karena pasti semuanya salah karena nggak memikirkan dampak negatifnya. Masyarakat salahnya di mana? Buang sampah sembarangan, ya kan? Pemerintah salahnya di mana? Nggak memikirkan jangka panjang dampak terburuknya dari semua pembangunan yang ada di Lampung, terutama di Bandar Lampung yang sudah mulai padat akan pembangunan. Betul nggak? Ya betul lah. Juga didukung oleh iklim yang mulai tidak stabil. Contohnya musim kemarau yang berkepanjangan, lebih panjang dari kemarau-kemarau sebelumnya. Ya Allah, sampai lupa pakai skincare. Sadarkan ya, kemarau tahun kemarin itu kemaraunya panjang banget, dan yang pasti bikin tanah kita tuh semakin padat, dan semakin padat tanah maka resapan airnya pun akan semakin sulit meresap air. Sedangkan di Bandar Lampung, di daerah Lampung, terutama Bandar Lampung, pembangunan sudah mulai di mana-mana, pembangunan mall, hotel, dan lain-lain, pembangunan jalan. Bangga dong kita sebagai orang Lampung punya mall besar, bangga nggak? Ya iyalah. Bangga kan kita sebagai orang Lampung punya underpass, punya flyover di mana-mana, macet sudah berkurang di mana-mana. Bangga dong, masa nggak bangga? Jadi jangan suka nyalain pemerintah ya, pemerintah nggak salah. Oke, stop menyalahkan ya. Saya mau kasih solusi, terserah. Ini solusi dari saya sebagai masyarakat awam ya, yang tidak mengerti sangat tentang pembangunan. Tapi menurut saya ini perlu dipertimbangkan ya, karena ini masuk di logika sedikit-sedikit, logika masuk dengan akal logika dan perbandingan dengan negara yang sedang saya rantaukan sekarang ini ya. Menurut saya
Di setiap pembangunan gedung-gedung, di setiap pembangunan jalan-jalan, itu harus disertai dengan pembangunan saluran air di bawah tanahnya, ya. Karena semakin banyak pembangunan, semakin tanah itu resapan air itu semakin tertutup, semakin sedikit untuk air meresap ke tanah. Bener nggak? Benar dong. Sudah tanahnya nggak bisa meresap air dengan baik, ya kan, dengan efektif, ditambah dengan masyarakat yang masih suka buang sampah ke kali, ke laut, iya nggak sih? Jadi menurut saya saluran air itu sangat penting, karena di luar negeri itu ya, saluran air itu ya di bawah jalan raya itu full dengan saluran air. Jadi kalau di luar negeri ini, terutama di negara Taiwan yang sedang saya tempati sekarang ini ya, di rantau ini, saya lihat itu di setiap jalanan itu ada yang namanya tutupan besi itu loh, tutupan saluran air. Dan nanti setiap musim kemarau atau musim panas ya, mendekati musim penghujan, mereka ngeruk tuh saluran air. Biar apa? Biar kalau hujan airnya mengalir dengan lancar. Jadi begitu hujan air tidak menggenang di jalanan, ya kan? Gitu. Kayaknya sih ya. Ya itu pendapat saya sih ya, kalau didengar, kalau nggak didengar juga nggak apa-apa, itu pendapat saya, supaya kita nggak saling menyalahkan lah, yang masyarakat menyalahkan pemerintah menyalahkan masyarakat, laju nggak ketemu solusinya kalau terus-terus menyalahkan. Dan di otak saya ini, di semakin tua umur saya itu lebih mementingkan solusi daripada mempermasalahkan masalah-masalah nggak akan ada habisnya, membahas masalah tanpa solusi, betul nggak? Jadi saya pikir perlu dipertimbangkan ya untuk membuat saluran air besar-besaran di bawah tanah. Itu perlu dipertimbangkan banget. Terserah pemerintah Lampung ya mau bikinnya gimana, di daerah mana, di bagian mana, yang jelas buatlah saluran air besar-besaran itu di titik-titik banjir yang paling parah. Di aliran yang bisa mengalirkan air dengan baik menuju laut. Kalian pernah lihat kan film-film di luar negeri, saluran airnya itu segede apa? Segede goa, ya kan? Segede goa. Dan itu di luar negeri itu kalau hujan seminggu full 24 jam tanpa jeda sedetik pun itu hujan, nggak berhenti-berhenti kalau sudah mulai musim penghujan. Dan mereka sama sekali nggak ada kebanjiran karena apa? Saluran air mereka efektif. Mereka menyediakan saluran air yang sangat efektif, yang setiap tahun, setiap pergantian musim itu dikeruk dan dibersihkan untuk memastikan nanti begitu musim hujan tidak akan ada sumbatan-sumbatan air. Jadi air begitu hujan datang itu air masuk ke saluran air dan lari ke laut. Menurut saya sih seperti itu ya. Saya tidak mempermasalahkan yang kayak lagi booming sekarang ya, tentang umroh gratis, tentang pembangunan itu. Menurut saya itu adalah hal yang membanggakan juga untuk Lampung. Cuman dipikirkan lagi, kalau ingin membangun sesuatu itu dipikirkan lagi dampak terburuknya, supaya kita bisa mengatasi permasalahan ketika ada musibah bencana alam datang ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan angin, air, petir, dan lain-lain, karena mereka nggak punya KTP, ingat itu. Oke, teruntuk masyarakat Lampung yang setuju dengan saran saya, yang setuju dengan solusi saya, mohon disebarkan video ini. Semoga sampai kepada Gubernur Lampung, terutama Bandar Lampung, Haji Mena. Itu tempat daerah saya ya, tempat-tempat rawan banjir di tempat saya ya. Sekian saran dari saya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talbikun.